kita makin dekat sama orang lain, ya kan kita juga makin melihat tuh, oh ekspektasi dia, keinginan dia yang paling mendalam-dalam itu juga makin keluar gitu. Hai sahabat YKB. Sahabat YKB. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya masih sehat dan aman. Balik lagi di episode selanjutnya di Ih Tabu bersama aku Nira dan rekan aku Alvin. Kita dari tabu.id. Dan seperti biasa hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi supaya teman-teman di sini bisa belajar tentang bagaimana kalian bisa menjaga kesehatan dan kesejahteraan seksual dan reproduksi teman-teman. Hari ini kita masih di rumah karena kita masih mau jaga jarak gitu ya. Tapi kita hari ini pembicaraannya itu juga sangat menarik sih menurut aku, karena ini juga sesuatu yang aku sebenarnya baru belajar juga a few years back. Jadi hari ini kita belajar apa, Vin? Coba di-introduce. Jadi kita hari ini bakal membahas seputar konfliknya dalam hubungan romantis. Jadi hari ini lebih ke hubungan romantis gitu ya, pembicaraannya. Ya, tapi tenang, bagi kalian yang belum punya pasangan juga bakal relevan banget kok. Iya. Kehidupan sehari-hari kalian. Ya, jadi walaupun teman-teman ada di sini yang jomblo, tapi untuk kehidupan sehari-hari ini relevan, dan untuk mungkin nanti pasangan kalian di masa depan itu bener bisa banget. Berguna juga. Oke, mungkin kita akan langsung mulai dengan topik pembicaraan yang pertama itu adalah tentang konflik dan apakah konflik itu berbahaya untuk suatu hubungan. Nah, ini sebenarnya kayak prelude gitu sih sebelum kita membahas the main theme gitu. Tapi konflik itu kan mungkin kalau kita dengar konflik itu kita langsung kayak negatif gitu ya, kayak itu suatu yang buruk yang mau kita hindari, dan itu berpengaruh buruk ke hubungan kita gitu. Nah, sebenarnya yang mestinya kita sadari adalah sebenarnya walaupun tentunya kita jangan orangnya cari-cari konflik atau cari-cari masalah gitu ya dengan pasangan kita atau misalnya hubungan kita dengan orang lain, tapi sebenarnya pada dasarnya konflik itu bukan sesuatu hal yang negatif atau konflik itu harus berakhir dengan sesuatu yang sangat negatif atau membuat hubungan kalian itu jadi tambah maksudnya atau merusak atau mempengaruhi secara negatif hubungan kalian gitu. Jadi sebenarnya apakah konflik ini nanti akan akan berpengaruh sangat negatif ke hubungan kalian, itu akan tergantung dengan bagaimana kalian handle konflik itu gitu. Makanya ini hal yang sangat penting yang hari ini kita mau bahas juga gitu. Dan sebenarnya konflik itu cukup normal untuk seorang pasangan itu mempunyai gitu ya, apalagi kalau misalnya pasangannya udah tinggal bareng, intensitas ketemunya udah tinggi dan udah saling sangat dekat banget, itu normal. Pasti ada lah ya. Itu iya, karena kalau konflik itu kan berarti menandakan bahwa adanya sebuah ekspektasi atau keinginan yang either terhalang atau tidak bisa tercapai atau bertentangan gitu dalam satu hubungan. Dan ketika kita makin dekat sama orang lain, ya kan kita juga makin melihat tuh, oh ekspektasi dia, keinginan dia yang paling mendalam-dalam tuh juga makin keluar gitu. So itu normal banget kalau kita ada konflik, tapi marilah kita hari ini belajar gimana cara menangani konflik itu dengan baik supaya akhirnya tidak membuat pengaruh negatif yang berkepanjangan ke hubungan kita gitu. Jadi teori apa nih, Vin, yang kita membahas hari ini? Jadi hari kita bakal membahas soal teori yang dicetuskan oleh pakar hubungan dan juga peneliti di bidang relationship ini, yaitu yang bernama John Gottman. Jadi menurut si John Gottman ini, setelah dia melakukan riset demi riset, dia dan timnya menemukan ada 4 hal yang menjadi ciri-ciri pengelolaan konflik yang tidak sehat. Nah, keempat hal ini dia sebut dengan the 4 horsemen of the apocalypse dalam relasi. Nah, kenapa dia, kalau menurut gue ketika gue baca teks soal the 4 horsemen ini, yang pertama kali menarik perhatian gue adalah namanya, karena ini cukup
cukup unik kan bisa dibilang kalau di bidang psikologi ya, selama gue baca-baca. Jadi ini merupakan nama yang cukup unik. Jadi ternyata nama The Four Horsemen ini merupakan bagian dari mitologi Kristen yang menyimbolkan kiamat, akhir dari segalanya. Jadi term ini dipinjam oleh si Gottman ini karena menurut studi yang ia lakukan, keempat hal inilah yang tadi gue sebut sempat dan bakal kita bahas nanti, keempat hal inilah yang membedakan pasangan yang nantinya langgeng dan terus menjadi pasangan yang baik, jadi pasangan yang sehat, dan pasangan-pasangan yang pada akhirnya nanti bakal berpisah. Jadi dia meneliti mengenai perbedaan hal apa saja sih yang membuat ada pasangan yang bisa lancar hubungannya, langgeng hubungan, dan ada pasangan yang akhirnya bercerai, putus, berpisah. Nah, setelah melakukan banyak studi, ada 4 hal yang ia temukan paling berpengaruh dalam keberlangsungan suatu hubungan. Nah, semuanya kita masuk ke hal yang pertama kalian ya. Boleh. Kalau jadi tadi kalau gue mau rangkum sedikit, jadi kalau menurut si Gottman ini Four Horsemen yang dia tulis ini adalah semacam menandakan, maksudnya yang banyak berkontribusi ke kiamatnya suatu hubungan gitu, bukan? Iya. Oke. Bener banget. Iya. Pintar juga dia loh nama ini. Ini jadi catchy gitu kan, Four Horsemen gitu. Kreatif. Iya. Oke, jadi mungkin kita akan bahas Horsemen yang pertama. Yang pertama adalah apa ya, bahas? Kalau bahasa Inggrisnya sih critical ya, atau critic. Ya bahasa Indonesia sih kritik ya, berarti kritik. Nah, jadi kritik ini apa sih? Nah, jadi maksudnya si Gottman ini adalah salah satu horseman yang sangat mempengaruhi hubungan akan berlangsung apa enggak, itu bagaimana cara kita mengutarakan suatu kritik ke pasangan kita gitu. Nah, jadi si Gottman ini memang membedakan antara kritik antara keluhan atau kritik yang diberikan dengan cara yang sehat atau kritik yang diberikan dengan cara yang tidak sehat gitu. Nah, menurut si Gottman dan menurut aku juga personally sih, suatu kritik yang baik atau keluhan yang baik yang disampaikan secara sehat itu adalah ketika kita menyampaikan keluhan itu dengan cara yang tidak berpusat kepada si orang itu atau berpusat pada karakter orang itu gitu. Jadi kita fokusnya memang ke masalah yang sedang ada, atau misalnya sih tingkah laku yang pasangan kita lakukan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, karena ketika kita melakukan sebaliknya, ketika kita sangat terlalu berfokus ke karakter atau orang yang kita lagi kritik itu, kita semacam memojokkan mereka dan menyerang mereka secara personal dan menyalahkan mereka gitu. Dan tapi ketika kita kritiknya itu adalah si masalahnya atau tingkah lakunya, kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita sebenarnya lagi nggak trying to memojokkan kamu, tapi ini ada sesuatu nih yang mungkin kamu bisa tingkatkan supaya hubungan kita mungkin lebih baik lagi gitu. Kan mungkin kamu juga udah pernah berpengalaman lah kalau misalnya ada orang yang memberikan kritik ke kamu, tapi kritiknya tuh kayak sangat personal banget. Misalnya dia ngomong kayak, lu mah orangnya kayak gitu, kayak nggak mau berusaha gitu. Nah, mungkin itu kan sangat gak enak gitu didengar di kuping kita ya gitu loh. Padahal mungkin juga kita sebagai orang yang nggak mungkin lah kita nggak pernah sama sekali berusaha. Selama ini kita ada kok usahanya, tapi mungkin belum sesuai aja gitu. Jadi yang lebih baik dilakukan di sini adalah untuk kamu mengkomunikasikan secara spesifik tingkah laku apa yang sedang kamu permasalahin gitu. Misalnya, aku sebenarnya merasa bahwa misalnya gini nih, aku pengen deh kalau misalnya kamu abis makan, kamu langsung cuci piringnya gitu. Itu akan membuat aku merasa bahwa misalnya rumahnya lebih baik atau lebih bersih gitu. Nah, itu kan kita langsung fokus ke aksi dia atau tingkah laku dia, yaitu yang tidak langsung cuci piring gitu, daripada kita ngomong kamu mau orang yang malas bla bla bla, itu kan orang akan sangat merasa terpojokkan dan disalahkan gitu. Ada tambahan mungkin Vin untuk yang kritik? Udah sih, jadi kalau gue menyimpulkan, jadi kalau kita punya keluhan boleh banget kali ya punya keluhan terhadap pasangan, tapi gimana kita menyampaikannya dengan cara yang tidak langsung menargetkan dia sebagai karakter seperti apa, dia sebagai manusia yang kata-kata yang menghakimi, lu tuh malas atau lu tuh kok berantakan banget sih, tapi kita lebih fokus kepada
hal apa dari dia yang pengen kita ubah. Misalnya Exactly. kamu cuci piring setelah makan gitu kali ya. Iya, jadi langsung fokus ke aksinya itu gitu. Oke. Lanjut. Oke. Jadi Lanjut. Oke. Jadi kalau setelah tadi kita kenal dengan horseman yang pertama yang namanya kritik, kita akan move on ke horseman yang kedua. Kalau dalam bahasa Inggris yang kedua ini namanya contempt. Yang kalau kita terjemahkan menurut Google Translate ya, contempt itu artinya merendahkan atau menghina. Jadi contempt itu bisa dipandang sebagai evolusi ya, tahap selanjutnya dari si kritik ini. Ketika kita selalu mempaint pasangan kita dalam image yang jelek, maka lama-kelamaan kita bakal membentuk suatu pemikiran bahwa pasangan kita bukan orang yang baik. Kita adalah orang yang baik di depan pasangan kita punya derajat yang tinggi, kita baik dia jahat, kita rajin dia malas. Jadi ada suatu hubungan yang tidak saling menghormati di sini. Di mana kita memandang pasangan kita sebagai orang yang lebih rendah dibandingkan kita. Nah, konten ini tuh bisa diekspresikan melalui berbagai macam cara, misalnya melalui sarkasme atau misalkan melalui cemoohan. Misalnya kayak lu mah gitu aja nggak ngerti sih, atau misalkan ya pantes lah kalau lu nggak ngerti hal-hal kayak gini gitu. Jadi kata-kata yang sifatnya merendahkan pasangan kita itu sudah termasuk ke bentuk konten. Lalu selain secara verbal, konten ini juga bisa dilakukan melalui bahasa tubuh. Misalnya kita memutar bola mata, itu seakan-akan apa yang pasangan kita omong itu bukan hal yang patut atau berharga untuk didengar. Jadi karena kita melihat pasangan kita sebagai seseorang yang lebih rendah daripada kita, apapun yang keluar dari mulut dia bakal kita pandang sebelah mata. Karena ya ngapain gue dengerin orang kayak gitu ngomong gitu. Jadi ketika hal yang terbentuk, bukannya konflik itu malah menjadi reda, konflik itu malah menjadi-jadi. Karena tingkah laku yang menghina dan merendahkan ini malah bisa membuat pasangan kita tambah marah lagi, dan kita juga melihat pasangan kita tambah marah, kita juga tambah kesal lagi. Jadi bukannya memperkecil atau memperkecil api perselisihan, malah kita memperbesar api perselisihan. Nah, menarik lagi menurut studi yang dilakukan dari Gottman dan timnya ini, si konten ini merupakan faktor terkuat yang menentukan keberlangsungan suatu hubungan. Jadi dari 4 horseman ini, si konten ini adalah salah satu faktor yang paling terkuat. Jadi ini merupakan hal yang menurut gue sih harus benar-benar dijaga banget ya. Jadi ketika kita udah mulai ada rasa kok pasangan gue seakan-akan gue lebih tinggi daripada pasangan gue, itu merupakan warning flag atau red flag yang benar-benar serius, dan kita harus benar-benar introspeksi diri lagi kenapa kita bisa memiliki pikiran-pikiran seperti itu. Iya, setuju. Tadi aja pas tuh kasih contoh quote-nya itu juga gue udah kayak aduh sakit hati kalau misalnya dengar kayak gitu. Iya. Karena memang pastilah sangat nggak membangun ya, malah cenderung destruktif. Menghancurkan karakter orang gitu. Oke. Iya. Kita move on ke horseman yang ketiga, yaitu defensive behavior atau tingkah laku defensif. Nah, tingkah laku ini tuh biasanya muncul ketika kita merasa dituduh melakukan sesuatu yang kita merasa bahwa enggak kok, kita nggak melakukan itu gitu. Atau kita merasa kita lagi diserang secara personal. Nah, sebenarnya tingkah laku atau keinginan untuk membela diri seperti ini tuh cukup manusiawi ya, karena kan tentunya manusia nggak suka nih kalau disalahin walaupun dia nggak salah gitu ya, atau diserang gitu. Jadi memang itu manusiawi dan wajar. Tapi kalau misalnya masalahnya itu adalah ketika kita berperilaku defensif terhadap sesuatu yang dikatakan oleh pasangan kita, walaupun sebenarnya yang dikatakan itu wajar-wajar aja, maksudnya biasa-biasa aja, itu berarti kita kayak semacam mengalihkan tanggung jawab kita ke pasangan kita gitu. Misalnya contohnya, misalnya nih kita lagi mau pesen Gojek gitu kan sekarang. Terus misalnya pasangan kita lagi kerja nih, terus misalnya pasangan kita bilang kayak kamu udah pesan makanan belum gitu, padahal dia nanyanya santai aja nih, kayak cuman kamu udah pesan makan belum gitu kan, lapar nih. Terus habis itu kita kayak defensif dan kita bilang kayak aku tuh lagi sibuk tahu, kamu tuh nggak bisa ngeliat apa, kok aku terus yang gini, aku kan lagi sibuk, aku lagi stres nih, bla 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 bla. Nah, ayo siapa yang suka kayak gitu? Kadang ayo ngaku.
Nah itu yang Gottman sebut defensif gitu loh, karena mungkin dari situ kita merasa bahwa kita lagi diserang nih, kayak kok si pasangan kita semacam mengatakan bahwa kita nggak bertanggung jawab karena kita nggak pesan makanan gitu. Padahal sebenarnya dia kan cuma nanya doang gitu ya, dia cuma nanya doang udah pesan makanan atau belum gitu. Jadi lewat kata-kata yang tadi itu kan kita sebenarnya lagi mau defend diri kita bilang bahwa kita nggak salah nih karena kita tuh lagi sibuk gitu loh. Jadi tolong jangan jangan expect aku untuk selalu bertanggung jawab sama itu gitu. Tapi dikomunikasikan dengan cara yang nggak konstruktif sih, karena mungkin nanti pasangan kalau misalnya ngedenger kita ngedumel kayak gitu, mungkin dia juga kayak, ya apaan sih, orang aku cuma nanya doang gitu. Nanya doang gitu ya. Gitu loh. Jadi mungkin yang bisa dikatakan adalah iya nih aku lagi sibuk nih, aku belum sempat pesenin makanan, maaf ya, bisa nggak kamu yang pesenin, terima kasih. Kan itu lebih enak kan. Iya betul banget. Itu lanjut. Oke. Jadi kalau tadi soal defensif, kalaupun mungkin kita merasa kita diserang, lebih baik kita mengklarifikasi dan menjawabnya dengan cara yang nggak defensif gitu ya, nggak balik menyalahkan, tapi menjelaskan keadaan kita sebenarnya. Oh tadi aku memang lagi sibuk, bisa kamu aja. Gitu. Yeah. Oke, kita beralih ke horseman yang terakhir, yang ini namanya adalah stonewalling. Nah, seperti namanya stonewalling atau itu tembok batu. Jadi alih-alih kita mengelola dan menghadapi konflik, kita malah menarik diri bukan cuma dari konflik, tapi dari hubungan kita. Kita membangun dinding-dinding batu yang memisahkan kita dengan pasangan kita. Nah, biasanya ini terjadi ketika kita merasa udah terlalu overwhelmed, kita terbanjiri dengan konflik yang terjadi, kita merasa udah, aduh kayaknya gue udah gak kuat lagi nih kalau harus beradu mulut, atau misalnya kalau gue harus berargumen lagi sama nih orang. Maka kita menarik diri. Memang hal ini kita gak bisa langsung judge kayak, oh gak boleh nih sama sekali melakukan hal-hal seperti itu, kita gak boleh menarik diri. Karena kita memang harus tahu batasan-batasan psikologis yang kita miliki, kapan kita harus recharge diri. Karena kalau misalkan kita terus memaksakan, padahal kita bukan kekuatan, sumber daya yang kita udah nggak ada, itu malah bakal memperkeruh suasana juga. Setuju. Karena kita mungkin jadi tambah malas mikir, atau kayak ya udah nanti ngomong apa aja gue setuju aja, jadi malah nggak menuju konflik yang solusi konflik yang sehat. Jadi bukan tidak boleh, karena recharge itu merupakan hal yang manusiawi dan memang harus dilakukan. Namun ketika kita memutuskan untuk melakukan recharge, kita harus tetap ingat bahwa proses recharge itu atau proses pemulihan itu kita lakukan agar kita bisa kembali menghadapi dan menyelesaikan konflik. Jadi si recharge ini bukan solusi masalah. Kita nggak menyelesaikan masalah dengan kayak pura-pura kita narik kepala kita masuk ke dalam tempurung, nggak mau dengar lagi, nggak mau tahu lagi. Itu nggak menyelesaikan masalah. Kita boleh melakukan hal tersebut. Kita mau buka tenaga mental kita membenahi emosi kita agar kita bisa merespon dengan lebih baik. Tapi setelah itu kita harus kembali ke dalam masalahnya. Kita harus kembali untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, penting juga ketika kita melakukan proses recharge ini, kita mengkomunikasikan kepada pasangan misalnya. Bener banget tuh. Gue dan pacar misalnya kita adu mulut lah, udah sejam 2 jam nggak selesai. Terus gue merasa, aduh gue capek banget. Nah, hal yang gue rasakan itu, bahwa gue capek banget, gue harus komunikasikan dengan tadi cara yang baik juga ya, sesuai dengan tadi yang kita bahas sebelumnya. Misalnya, boleh nggak kita tunda dulu sebentar argumen ini, kita tunda dulu konflik ini, gue perlu waktu untuk sendiri untuk berpikir, untuk membenahi perasaan gue dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi besok atau misalnya 2 hari lagi. Jadi ketika kita menarik diri pun si pasangan nggak bingung, ini orang kenapa sih orang kita lagi ngomongin hal yang penting tiba-tiba SMS responsif, kalau ditelepon nggak mau, nggak menjelaskan apa-apa, dan dia jadi bingung, malah jadi kesel. Anjir kok gue ditinggal gini aja gitu. Jadi memberitahukan kepada pasangan apa yang sedang kita rasakan, apa yang ingin kita lakukan dan kenapa, itu juga merupakan salah satu kunci dalam menyelesaikan konflik dengan baik. Karena ingat, pada akhirnya tindakan recharge ini bukan solusi akhir,
namun tindakan yang memperbolehkan kita untuk bersama dengan pasangan kita tentunya mencari solusi yang tepat untuk konflik yang terjadi. Jadi harus ada kebijaksanaan lah. Kapan kita harus menarik diri, kapan kita harus kembali lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Setuju banget. Jadi tadi untuk ngerangkum sedikit, Four Horsemen itu adalah yang pertama adalah kritik, terus kedua contempt atau merendahkan, terus ketiga ada defensive atau defensif gitulah. Terus habis itu yang keempat ada stonewalling gitu. Jadi memang semua yang tadi kita udah jelaskan ini lebih gampang diomongin daripada dipraktekkan. Benar banget. Yeah. Tapi at least mungkin teman-teman di sini bisa mulai latihan, dan kalau misalnya kalian sekarang udah punya pengetahuannya, kalian bisa identifikasi nih ketika lagi berantem. Oh, ini lagi terjadi contempt, ini lagi terjadi stonewalling, sehingga kalian tahu we should move from this gitu, we should move away from this. Kita jangan kayak gini terus gitu. Oke. Mudah-mudahan semoga kalian bisa mempraktekannya. Dan sebenarnya memang nggak sulit, ini proses, jadi nggak ada orang yang tiba-tiba jago dan Four Horsemen ini nggak ada dia lakukan semuanya. Pasti adalah sedikit-sedikit, yang penting kita sadar dan mau belajar dari hal tersebut. Setuju. Oke teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan juga subscribe. Dan juga tunggu video-video kita selanjutnya. Dadah, sampai ketemu. Dadah. Sampai ketemu.